Sebelumnya selamat siang Pak Juni. Selamat siang, Pak. Baik Pak Juni. Apa kabarnya hari ini Pak Juni? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Baik Pak Juni. Keluarga sehat Pak Juni? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke. Eh, jadi begini Pak Juni, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang berbasis coaching terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Juni di kelas. Tapi nanti dalam hal ini kita sebagai mitra saja Pak Juni, tidak ada supervisor, tidak ada penilai di sini. Saya berperan hanya sebagai pengamat saja, karena nanti tujuan kita adalah sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Jadi khususnya nanti saya membantu bagaimana Bapak dalam mengembangkan proses pembelajaran yang tentunya nanti pembelajaran yang berbasis atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi seperti itu Pak Jun. Ya. Oh iya, jadi kalau boleh tahu ini Pak Juni sudah berapa lama jadi guru? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga dengan kegiatan ini nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dengan dibantu Pak Irwan. Saya sendiri menjadi guru sudah lebih dari 20 tahun, dimulai dari mengajar di SMP, sekarang mendarat tugas di SMA Negeri 1 Tegalumpu. Begitu Pak Jun. Sudah lama juga Pak Jun ya menjadi seorang guru. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana Pak Juni menghadapi murid, bagaimana menghadapi murid dengan berbagai macam karakter dari generasi yang 90-an, 2000-an dan juga sampai ke generasi digital sekarang ini Pak Juni ya. Tentunya ini nanti saya juga tertarik untuk belajar menggali pengalaman dari Pak Juni bagaimana menghadapi karakter anak yang beragam seperti itu. Nah, tentu nanti kalau saya juga sering-sering tentang pengalaman Pak Juni di lain waktu, boleh Pak Juni ya? Ya, tentu silakan Mas Irwan. Baik Pak Juni, terima kasih sebelumnya atas kesediaannya. Oke, kembali ke topik Pak Juni ini. Sebelumnya dari kegiatan kita ini nanti, apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan saya bisa nanti mengembangkan kemampuan saya bisa mengenali diri saya sebagai pendidik, apa yang kurang dan perlu ditingkatkan tentunya dengan saling sharing dan saling berbagi pengalaman dengan Pak Irwan, sehingga ke depan bisa mewujudkan proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Oke, baik Pak Juni. Jadi pada intinya kedepannya kita bisa saling sharing Pak Jun ya, saling mengevaluasi Ya, hal-hal apa saja yang perlu kita tingkatkan, kemudian apa saja yang menjadi kelebihan dan mungkin kekurangan kita masing-masing untuk mewujudkan eh, pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik Pak Jun, untuk selanjutnya apa ini untuk tujuan dari pembelajaran dan juga materi yang akan Pak Juni sampaikan besok pada saat kegiatan supervisi. materi yang akan saya sampaikan adalah terkait bab 3, yaitu bab ceramah Pak Irwan, dengan tujuan pembelajaran adalah peserta mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Oke, baik Pak Juni. Jadi materi yang akan Bapak sampaikan di kegiatan pembelajaran besok adalah terkait dengan ceramah Pak Juni ya. Terkait Ya, dengan ceramah, kemudian eh, persiapan dari Pak Juni sendiri sudah sejauh mana ini untuk pembelajaran besok Pak Juni? untuk persiapan yang sudah saya lakukan terkait dengan orientasi pembelajaran Pak, ya meliputi RPP, media pembelajaran, KPD, dan lembar evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap Pak Jun ya untuk persiapannya sudah meliputi RPP, media pembelajaran, kemudian juga menyiapkan LKPD dan juga ada lembar evaluasi dari Pak Juni ya. Oke, jadi boleh
diceritakan Pak Juni nanti untuk strateginya sendiri dari Pak Juni dalam melaksanakan pembelajaran besok? Ya, begini Pak Irwan. Dalam kelas yang akan saya ajar ini lagi, kemampuannya tidak sama dengan anak yang cepat dalam hal struktur dan kebahasaan pada teks ceramah. Jadi strategi yang saya gunakan adalah membagi anak dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen, sehingga harapan saya nanti anak bisa berkolaborasi dan saling berbagi pemahaman dengan teman sebayanya. Dan saya juga menambah referensi mereka untuk mendalami berbagai macam teks ceramah, baik dari buku, internet maupun media yang lain. Gitu, Mas. Oh, gitu. Baik, Pak Juni. Jadi strategi yang akan Bapak gunakan nanti dengan belajar berkelompok ya, Pak. Iya, ya. Kemudian berdiskusi dengan harapan mereka bisa saling menjadi tutor sebaya, anak yang sudah paham atau lebih cepat paham bisa membantu teman-temannya yang memiliki pemahaman kurang seperti itu. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan strategi, di sini juga ada diferensiasi proses dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Ya, dengan memberikan fasilitas kepada anak-anak, ya, mencari referensi mereka sesuai dengan keinginan ya, bisa dari buku paket dengan keinginan ya, bisa dari buku paket internet maupun dari media lain. Oke, jadi gini Pak Juni, lalu untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan sendiri dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu apa Pak? Untuk kompetensi yang nanti ingin saya kembangkan tentunya kompetensi intelektual saya, terus juga untuk lebih mendalami lebih terkait dengan struktur dan kebahasaan teks ceramah, dan juga kompetensi sosial dan emosional. Bagaimana menghadapi anak dengan karakter yang beragam dan bagaimana memenuhi dan melayani kebutuhan belajar mereka. Oke, baik. Jadi kompetensinya meliputi berbagai macam hal ya Pak. Jadi kompetensi intelektual, kemudian juga nanti Bapak juga akan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dalam menghadapi anak-anak yang memang banyak sekali karakter-karakter dari anak itu yang beragam Pak Jun ya. Ada yang mudah dipahami, mungkin nanti juga ada yang usil seperti itu dengan bertanya yang mungkin akan mengurangi fokus Pak Juni, bertanya-bertanya yang keluar dari konteks seperti itu. Baik Pak Juni, jadi yang ingin Bapak kembangkan pada intinya adalah kompetensi intelektual dan juga kompetensi sosial dan emosional ya Pak ya. Lalu dari persiapan Pak Juni yang sudah Pak Juni sampaikan tadi, apakah masih ada kekurangan Pak yang mungkin perlu dibantu seperti itu? Ya, secara umum saya rasakan sudah Pak Irwan, tapi ada beberapa terkait dengan konten yang saya rasa kurang. Ini baru ada teks saja dan saya ingin menambah konten dari video juga gitu Pak. Mungkin nanti Pak Irwan bisa membantu untuk mendownloadkan beberapa video ceramah dari YouTube. Oke Pak Juni, baik. Jadi nanti sebisa saya akan saya bantu Pak Juni terkait dengan persiapan dalam pembelajaran yang akan Pak Juni lakukan esok. Jadi sementara untuk konten pembelajaran yang sudah ada adalah teks ceramah saja Pak ya, dalam bentuk teks, dan sedangkan Pak Juni sendiri ingin menambah konten pembelajaran dalam bentuk video seperti itu Pak Juni. Oke, nanti sebisa saya akan saya bantu Pak Jun untuk mencarikan beberapa referensi video-video mungkin dari YouTube seperti itu, dan ini perlu di-download ya Pak ya, mengingat dari kondisi sekolah kita yang sinyalnya sulit daripada nanti mengganggu pada saat proses pembelajaran, lebih baik di-download terlebih dahulu untuk memperlancar seperti itu. Oke Pak Juni, jadi ini nanti untuk pelaksanaannya akan segera saya tindak lanjuti Pak Juni untuk membantu persiapan dalam proses
pembelajaran Pak Juni. Ya. Baik Pak Juni, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan untuk kegiatan supervisi kita yang pertama, yaitu kegiatan pra-observasi. Sudah banyak sekali hal-hal yang bisa saya tangkap dan bisa saya simpulkan terkait dengan persiapan mengajar Bapak di esok hari. Terima kasih Pak Juni atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Pak Irwan. Cut Pak Juni, nanti kalau potong. Baik, terima kasih Pak Juni atas kesediaannya untuk bisa saya wawancarai kembali terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tadi Pak, observasi di kelas tadi. Kita juga sudah sama-sama belajar dan saya juga melakukan beberapa pengamatan terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Juni lakukan. Oke Pak Juni, jadi ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan Pak Juni. Menurut Pak Juni, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Menurut saya sudah baik sesuai dengan tujuan pelajaran yang sudah saya rencanakan, karena antusias, apalagi saat mereka kerja kelompok saling berbagi pemahaman dari media video YouTube. Oke, baik, terima kasih. Ada hal yang saya catat Pak Juni di sini. Anak-anak tadi juga sudah antusias dalam proses diskusi dan juga mereka antusias dengan konten yang Bapak rencanakan, yaitu melalui mendengarkan ceramah ya Pak ya, dari video YouTube seperti itu. Kemudian menurut Pak Juni, apakah masih ada hal-hal yang kurang dan perlu untuk dikembangkan Pak Juni dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi? Oh iya, menurut saya secara umum sudah, namun ada beberapa anak yang kurang fokus dan kurang aktif saat mereka diskusi dengan kelompoknya. Mungkin karena saya kurang dalam melakukan pendekatan untuk memandu anak-anak yang kurang aktif tersebut. Kemudian juga pada hasil pembelajaran atau produk mereka sepertinya kurang antusias dalam belajar mereka video. Oke Pak, jadi ada hal-hal yang Pak Juni rasa kurang ya terkait dengan proses pembelajaran yang nantinya perlu dikembangkan lagi dalam bentuk rencana tindak lanjut Pak tentunya ya, terkait dengan proses pembelajaran tadi, seperti pada fokus anak Pak ya, yang menjadi perhatian. Memang saya lihat tadi sejauh saya mengamati ada beberapa anak yang kurang fokus, kemudian anak-anak yang kurang aktif sehingga hanya mengandalkan temannya saja. Dan tadi saya menangkap bahwa hal tersebut mungkin karena adanya kurang pemantauan dari Pak Juni ya. Tadi Pak Juni menyampaikan seperti itu, kurangnya pemanduan seperti itu Pak Juni ya. Kurangnya pemanduan untuk anak tersebut supaya bisa lebih aktif kembali. Itu Pak Juni. Baik Pak Juni, lalu apa nih yang mungkin Pak Juni rencanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari hal-hal yang Bapak rasa kurang tadi, sebagai upaya untuk lebih meningkatkan lagi dan perlu istilahnya pengembangan ke depannya sebagai bentuk dari apa ya Pak Juni, upaya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid Pak? Kedepannya saya akan melakukan edukasi terhadap kebutuhan belajar mereka dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan juga beliau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu juga melakukan diferensi produk. Mereka bisa mengumpulkan hasil proyek mereka dalam bentuk teks naratif, video, infografis, dan yang lainnya. Baik Pak Juni,
kalau saya tangkap ya Pak Juni, tadi Bapak menyampaikan bahwa kedepannya akan lebih meningkatkan eh, kebutuhan belajar mereka dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan juga meningkatkan fokus anak tadi Pak ya, dengan memenuhi kebutuhan mereka, tentunya 5 dasar dari kebutuhan ya, 5 dasar kebutuhan manusia Pak Juni. Kemudian juga akan menambahkan diferensiasi dari produk Pak Juni. Dalam produk tentunya mengidentifikasi kebahasaan dari teks ramah yang Pak Juni lakukan tadi, dengan cara mungkin anak-anak nanti mengumpulkan proyeknya seperti itu melalui berbagai media Pak Juni ya. Dari ada yang mungkin dari teks naratif ditulis seperti itu. Kemudian Pak Juni tadi juga menyampaikan boleh juga anak-anak yang mengumpulkan dalam bentuk video atau mungkin infografis seperti itu. Baik Pak Juni, saya rasa juga hal seperti itu bisa meningkatkan ya, apalagi tadi Pak Juni ingin meningkatkan 5 kebutuhan dasar anak, dan juga Pak Juni juga akan memetakan kebutuhan-kebutuhan belajar mereka dan juga melakukan diferensiasi pada produk pembelajaran. Itu saya rasa juga cukup bagus Pak Jun, cukup baik juga untuk meningkatkan fokus mereka dan juga pencapaian terhadap kompetensi belajar. Baik Pak Juni, untuk yang terakhir nih Pak Juni, dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi terkait dengan proses belajar, tindak lanjut dari proses pembelajaran ini, kira-kira kapan Pak Juni akan melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah Bapak rencanakan tadi? Kalau seperti yang sudah saya rencanakan dan sepakati dengan anak saya, akan melaksanakan tindak lanjut tersebut pada pertemuan yang akan datang. Tentunya nanti saya akan minta bantuan Pak Irwan untuk membantu saya dalam prosesnya, dan juga kedepannya saya berharap bisa saling sharing Pak untuk benar-benar menunjukkan pelajaran yang beriwa pada murid Pak Irwan. Oke, baik Pak Juni, saya akan selalu siap Pak Juni untuk saling membantu, saling bertukar pikiran, saling sharing untuk mewujudkan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid seperti tadi. Baik Pak Juni, mungkin nanti kita juga sama-sama berkomitmen Pak Juni ya, untuk agar pembelajaran tersebut tetap berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Nanti kita saling mengingatkan tadi komitmen kita ya Pak, saling sharing, saling mengingatkan. Mungkin nanti kita sering-sering untuk belajar bersama di kelas. Pak Juni mengamati pembelajaran saya dan juga saya mengamati pembelajaran Pak Juni untuk meningkatkan lagi sebagai bentuk komitmen kita. Baik Pak Juni, saya rasa cukup Pak Juni untuk kegiatan pasca observasi ini. Sudah banyak sekali yang saya tangkap dari apa yang Bapak lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatannya, kegiatan pembelajarannya sudah dilakukan tadi. Kemudian Pak Juni juga sudah mengenali apa yang kurang. Tadi saya menangkap ada anak yang kurang fokus, kurang aktif seperti itu. Kemudian Pak Juni juga sudah membuat solusi sendiri terkait dengan hal tersebut dan melakukan tindak lanjut di pertemuan ke depan ya Pak Juni, dengan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, kemudian memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, dan juga akan menambah diferensiasi produk dalam pembelajaran seperti pengumpulan tugas melalui teks naratif, video, infografis, PPT dan sebagainya tadi. Itu aja Pak Juni ya, terima kasih. Kemudian ini apa perasaan dari Pak Juni? Mungkin perasaannya sudah lega atau senang, bisa saling sharing, bisa mengetahui kekurangan, atau bagaimana Pak Juni perasaannya? Ya, perasaan saya senang karena dapat informasi pengetahuan yang baru dari Pak Irwan, sehingga dapat menambah wawasan saya dalam mengajar nanti lebih menarik
Baik, terima kasih Pak Juni. Kita tetap ya Pak Juni Ya, sama-sama belajar. Jadi demikian yang saya tanyakan Pak Juni ya, untuk kegiatan berobservasi. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan kita bisa berkolaborasi dengan lebih mantap lagi. ya, Terima kasih Pak Juni ya, atas waktunya. ya, Demikian tadi kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan bersama dengan Pak Juni Suarso SPD dengan mengadopsi kegiatan yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta pemahaman kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.